pertandingan itu dan mengeluh-ngeluhkan Mas Aaf setiap kali Mas Aaf hadir di lapangan. Luar biasa ya Mas. Ya, Mas Imad. Iya. Dari cerita tadi kejadian atau peristiwa yang ada di Ascot kemudian memunculkan adanya gerakan politik sepak bola yang dilakukan oleh Mas Aaf. Ini memang sangat-sangat strategi jitu. Mungkin kita bisa lihat sebelumnya di Eropa mungkin ada Silvio Berlusconi, kemudian ada George Weah yang akhirnya berkontestasi di politik karena berawal dari sepak bola. Nah, apakah ini juga di Pekalongan ini, apakah Mas Aaf juga sedikit meniru apa yang sudah dilakukan oleh yang mungkin ada di kubu lawan ya? Sebut saja ada Kajiwawan yang mempunyai massa begitu banyak di Persib, kemudian dia mencalonkan diri untuk menjadi ketua DPRD. Apakah ini juga menjadi salah satu inspirasi untuk kemudian bergerak, atau memang ini murni awalnya dari teman-teman yang merasa sakit hati di Ascot itu, Mas? Enggak, ya tidak terinspirasi dengan apapun ya. Ya memang konteks lokal, waktu itu kondisi teman-teman pecinta sepak bola sedang gelisah dengan proses yang terjadi di Ascot. Kemudian mereka berkeluh kesah dengan Mas Aaf, dan Mas Aaf kebetulan adalah pecinta sepak bola sejati, dan akhirnya tercetuslah ide bikin komunitas Konco Bali Aaf itu, dan itu efeknya kemudian dahsyat sekali. Memang kalau saya lihat memang efeknya begitu dahsyat, bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh Kajiwawan. Kalau Kajiwawan katakanlah dia hanya berbasis teman-teman Kalong Mania ya. Ketika Mas Aaf ini sudah menyentuh hampir ke seluruh masyarakat. Ketika bal-balan, saya melihat sempat di Desa Poncol, kemudian di Baros ya, di Baros. Wow, begitu saya teringat euforia Tarkam dulu zaman di lapangan Kraton loh, Mas. Itu luar biasa ya. Sama sekali tidak kita desain, prosesnya berlangsung secara alamiah. Tiap kali Mas Aaf turun ke lapangan itu, masyarakat di sekitar lapangan itu sudah menyambut berjejer seperti acara-acara besar, padahal itu hanya acara sepak bola kampung biasa. Dan istilahnya hanya friendly match ya. Friendly match, betul. Istilahnya hanya kita bermain untuk mencari keringat. Tapi euforianya ini yang akhirnya menjadikan Mas Aaf benar-benar lebih dekat dan merasa saling memiliki dengan masyarakat. Dan sama sekali tidak ada konten kampanye di sana. Sama sekali tidak ada. Artinya kampanye secara secara dialog ya. Dialog. Tidak ada, hanya permainan sepak bola biasa. Paling atribut dan kaos yang Aladin seperti itu, tapi tidak ada konten kampanye yang disampaikan. Tidak ada kampanye yang istilahnya kita milih Aladin dan sebagainya, tidak ada. Ya murni sepak bola dengan atribut Aladin, begitu aja. Nah, dilihat dari itu sebenarnya lebih jauh mana ya, Kang? Istilahnya jauh lebih berdaya komunitas dan teman-teman grassroots dari tingkat bawah ini, atau lebih berdaya kekuatan ormas ketika untuk mendukung salah satu paslon, dan yang akhirnya dirasakan oleh tim Aladin ini ketika Aladin menang? Ya, satu karena Aladin sebetulnya secara kekuatan politik formal kita didukung oleh partai politik yang minoritas ya. Betul. Artinya jumlah kursi di parlemen itu tidak banyak, tidak cukup banyak. Ada PDI Perjuangan, ada P3, ada PAN dan Hanura, dan di kubu lawan itu mayoritas partai-partai besar, khususnya partai pemenang pemilu kemarin, Golkar dan PKB. Nah, kebetulan ormas terbesar di Pekalongan pun juga muaranya secara struktural mereka mengarah ke kelompok lawan. Betul. Nah, sedangkan sebetulnya paslon Aladin ini kan juga punya irisan yang kuat sekali dengan kultur Nahdliyin. Karena kebetulan Pak Solahuddin ini kader NU yang luar biasa, punya rekam jejak di struktural NU maupun di lembaga politik formal di Kota Pekalongan. Beliau mantan ketua DPRD. Betul. Mas Aaf juga punya modal sosial yang kuat sekali dari keluarga Pak Junaid dan Pak Zaki. Jadi ini kombinasi yang luar biasa sekali. Tanpa kita harus menggerakkan kekuatan ormas, masyarakat sudah jatuh cinta. Nah, kalau kita bicara mana yang lebih kuat antara komunitas dan ormas, ya kalau bicara kasus Pilkada Kota Pekalongan kemarin, ya jelas secara struktural ormas yang mereka gerakkan itu sama sekali tidak berimbang dengan kekuatan komunitas yang tumbuh dengan sendirinya di proses Aladin. Jadi memang kecintaan yang sudah ditanamkan dari awal ya, mulai dari keluarga Pak Junaid, kemudian Mas Aaf yang juga sudah bergerak di dunia sosialnya, yang akhirnya
teman-teman ataupun masyarakat ini grassroots dan komunitas lebih memilih mencintai Mas Aap begitu ya. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya kenapa sih kok ormas ini bisa kalah dengan komunitas, terutama dengan politik sepak bolanya Aladin? Apakah di sini ada miss di dalam manajemen keormasan tersebut sehingga kok sepertinya ormas bisa ditumbangkan? Padahal kalau kita ngomong ormas cukup mengakar juga ormas itu di Pekalongan begitu kan? Saya tidak tahu ya, tapi yang jelas memang ada proses yang miss ya, ada offset lah mungkin. Karena menurut saya bagian proses politik dalam pilkada itu ya cukup di partai politik. Tidak harus kemudian ormas terlibat terlalu dalam. Betul. Karena efeknya juga akan seperti ini kalau kalau yang didukung itu menang. Ceritanya akan menjadi lain mungkin. Nah, ini kenyataannya kan yang didukung kalah. Betul. Dan sehingga sampai hari ini pun masih terseret-seret peristiwa ini tanpa saya harus menyebut ormas apapun, kan masyarakat tahu di balik proses politik kemarin itu bagaimana konflik diametral, walaupun tidak secara fisik ya, tapi secara visi, gagasan dan sebagainya kan itu terjadi dan sangat menegangkan. Dan ya kita terus terang prihatin sebetulnya, karena ya ini akan menjadi evaluasi besar tentu saja bagi tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, para ulama untuk bercermin dari peristiwa pilkada kemarin agar tidak terulang kembali ya datang. Di 5 tahun mendatang yang akan datangnya ya Kang. Nah, kalau dilihat ini Kang Imat, ada salah satu ormas yang cukup besar di Pekalongan yang kemudian dia melibatkan anak-anak muda. Kita sebut saja anak milenial ya. Nah itu padahal bisa dilihat banyak mereka yang mungkin belum begitu tahu soal politik, namun diseret untuk dipaksakan, kemudian berbeda dengan strategi yang dijalankan oleh politik sepak bola yang justru menumbuhkan kecintaan dari olahraga. Nah, ini mungkin strategi yang dijalankan oleh tim Aladin ini cukup sukses sepertinya di situ Kang, daripada melibatkan milenial tanpa ada kecintaan seperti itu Kang. Ya, sebetulnya saya pun mengapresiasi mereka ya. Mereka anak-anak muda yang kreatif, yang cukup punya visi dan punya keberanian, dan itu sebetulnya junior-junior saya juga, karena mereka berproses di IPNU, mereka berproses di Banom-Banom NU ya kan. Hanya kita beda garis pada waktu kemarin. Pada saat berkontestasi politik biasa, beda gagasan dan beda visi, wajar saja, itu bagian dari kompetisi yang sehat ya, seperti itu. Cuman kalau Mas Imat sendiri melihat dari pergerakan teman-teman komunitas yang muda-muda ini ya, yang satu mungkin bisa dibilang di lingkup sepak bola, yang satu di keormasan. Ini pergerakannya lebih luas yang mana dan akhirnya bisa menimbulkan kecintaan ataupun dari grassroots lebih kuat kepada Aladin? Ya tentu saja kalau kita bicara sepak bola kan universal ya. Betul. Tidak ada sekat ya, tidak ada kelompok, tidak ada golongan di sana. Semua orang yang cinta sepak bola ya akan tersatukan dengan sendirinya atas kecintaan itu. Ditambah dengan relawan-relawan di luar sepak bola yang juga banyak. Yang lagi-lagi saya bicara kelompok-kelompok masyarakat kecil ya. Ibu-ibu rumah tangga, pedagang kecil, tukang parkir, banyak sekali. Jadi kalau kita sebut satu persatu profesi itu, mungkin setiap profesi ada di komunitas relawan Aladin. Jadi memang sepak bola ini istilahnya yang diminati oleh kelas para pekerja, tapi memang menjadikan khas atau menjadi salah satu kekuatan untuk para politikus juga ya Kang Imat? Ya di Indonesia kan secara seperti umum kan seperti itu ya. Banyak kepala daerah yang memanfaatkan sepak bola untuk ongkos politik mereka. Betul. Yang ada yang didesain, ada yang tidak. Nah kebetulan Mas Aap ini tidak by design sebetulnya. Ini murni karena kecintaan masyarakat dan kegilaan Mas Aap juga terhadap sepak bola, sehingga ini cun antara masyarakat cinta sepak bola dengan Mas Aap sebagai pastor. Pertandingan itu dan mengeluh-ngeluhkan Mas Aap setiap kali Mas Aap hadir di lapangan. Luar biasa ya.